pemimpin yang terbaik kan, yang adil. Menunjang pelaksanaan ekonomi. Ekonomi kita bagaimana supaya lancar gitu, tidak ada hambatan lagi. Halo Sobat Cerdas Pemilih, jelang pemilu 2024 tentunya saat ini masyarakat di Indonesia sudah memiliki harapan dan juga keinginan yang besar bagi siapa yang nanti yang mereka pilih menjadi pemimpin dan juga wakil rakyat di negeri ini. Lalu seperti apa sih keinginan terbesar dari masyarakat Indonesia khususnya untuk di Kabupaten Muaro Jambi dalam 5 tahun ke depan? Kita tanya yuk. Dengan Andriano Satya. Kita cari lagi sebelum mereka pada kabur ya. Halo, selamat siang. Mana nih? Ah, ini aja nih. Cowok-cowok aja nih. Selamat siang. Halo. Aduh, jangan kabur dong. Saya mau panggil yang baru seminar aja deh. Halo. Kak Siapa namanya? Harmadi. Halo, selamat siang. Siapa namanya? Elisa, Alisa. Kalau ini? Roida, Roida. Iis. Iis dan Joni. Joni. Oke, aku mau cerita tentang pemilu atau tanya-tanya nih. Kalian semua tahu nggak sih pemilu itu kapan diselenggarakan nanti? Ada yang tahu? Bulan Februari. Berapa? Februari. Oke, Februari tanggalnya? 14. Tahu nggak sih kapan pemilu bakal diadain? Tahu sih. Yang jelas tahun depan. Yang jelas tahun depan. Ayo, coba inget-inget lagi. Kapan? Kayaknya tanggal 3 atau tanggal 2 deh. Pemilu kan sebentar lagi nih, Bu. Ibu tahu nggak tanggal berapa pemilu ini diselenggarakan? Kami belum tahu. Nah, kalau pemilu sendiri, Pak Asmadi tahu nggak sih kapan diselenggarakan? Kalau pemilu dilaksanakan kira-kira tanggal 14 Februari 2024. Tahu nggak pemilu nanti bakal diadain kapan? Kurang tahu sih, Kak. Ibu tahu nggak sih kapan pemilu bakal diadain? Belum tahu lah kapan. Tahu nggak sih pemilu itu kapan bakal diadain? 2024. Enggak. Nah, pemilu tahu nggak sih kamu kapan diselenggarain? Kalau saya sih, setahu saya bulan Februari ya Mbak. Cuman untuk tanggalnya saya kurang tahu. Berbicara soal pemilu, kamu tahu nggak sih pemilu kapan bakal diadain? Nggak tahu. Kalau misalnya pemilu nanti, Ibu sudah ada pilihan? Ya, nantilah kita nengok dulu lah. Pemilu kan sebentar lagi nih, Mbak. Sudah punya pilihan belum sih? Belum sih. Bingung. Kenapa belum? Masih bingung. Pemilu ini kan tinggal beberapa bulan lagi. Sudah punya pilihan atau belum? Belum sih. Belum. Belumnya kenapa? Soalnya kan belum ada debat-debatnya itu di TV. Nanti dilihat mana yang menurut ada yang menjanjikan lah. Kalau untuk saat ini belum ada. Kalau untuk pilihan sih bingung ya mau pilih yang mana dan belum ada yang pastinya tuh milih siapa. Tentunya semuanya baik, bagus dan harapannya ke depannya semoga Indonesia lebih maju lagi ke depannya gitu. Semoga apa yang salah gitu bisa diperbaiki lagi ke depannya. Sebagai anak-anak muda di Provinsi Jambi, sudah tahu belum sih mau pilih siapa nanti? Mungkin sudah, Kak, rahasia. Kalau untuk calon presiden sudah, Kak. Tapi masih rahasia juga. Kalau yang lain nih, kalian sudah punya pilihan belum? Kalau kamu? Untuk saat ini belum, masih lihat-lihat dulu. Oke, kalau kamu? Belum ada sih, Kak. Masih mau nunggu dulu. Kira-kira seraknya di mana? Oke. Masih ada waktu, beberapa bulan lagi, oke? Masih bisa pikir-pikir. Kalau kamu? Belum. Harapannya untuk pemimpin yang akan terpilih nanti apa sih? Semoga ya yang dia visi misinya itu realita, terus bisa jangan kayak cuman prokernya aja, tapi prokernya itu dijalankan. Jangan nanti sudah mau akhir
masa jabatannya habis itu baru terrealisasikan semuanya. Jadi kan kayak terburu-buru gitu. Kalau saya berharap untuk pemimpin yang akan terpilih itu menunjang pelaksanaan ekonomi, satu ya, dua struktur jalan, yang ketiga itu ya nama-nama desa kan, itu harus ada masuk ke dalam untuk jalan cornya yang bagus kan, untuk masyarakat desa kan, cuman itu. Yang pastinya ya mau yang terbaik lah, pemimpin yang terbaik kan, yang adil, yang memang mengayomi kayak kami nih masyarakat kecil. Yang jelas kemakmuran lah yang lebih. Makmur untuk kita yang kecil-kecil nih kan, yang adil lah, pemimpin yang adil kan, memang yang mengayomi. Jangan ngomong-ngomong baik kan, berpihak kepada rakyat kecil katanya nak. Tapi sudah di atas, sudah duduk di kursinya, lupa. Janji banyak. Ya mudah-mudahan ya kesejahteraan rakyat lah gitu Mbak ya, ekonomi kita bagaimana supaya lancar gitu, tidak ada hambatan lagi. Ya menanggulangi kemiskinan itu bisa membantu rakyat lah gitu Mbak pada umumnya gitu Mbak. Pemimpin yang seperti apa yang akan terpilih? Yang bisa mengayomi masyarakat lah. Yang bisa mengayomi masyarakat, bisa jangan yang inilah, yang pilih-pilih kasih lah, yang semata-mata yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah dimiskinin. Harga sekarang mahal-mahal, sedangkan pedagang kecil susah, kesian. Pemimpin yang mampu memajukan Indonesia gitu. Karena kita ini udah terlalu lama jadi negara berkembang gitu Kak. Jadi maunya presiden itu membuat kita lebih maju dan lebih dikenal oleh negara-negara lain gitu. Mungkin yang pertama itu dari segi pendidikan lah Kak. Pendidikan di negara kita ini masih termasuk tertinggal dari negara-negara tetangga. Mungkin apabila pendidikan kita telah maju, maka negara kita akan lebih mudah untuk maju gitu. Perubahan seperti apa sih yang kalian pengen untuk pemimpin yang akan datang? Ya lebih baik lah. Lebih baik. Iya. Oke, lebih baik dalam segi? Semuanya. Semuanya. Kalau kamu, Iis? Kalau aku sih dari segi ekonomi ya Kak, soalnya kan Indonesia nih UMR juga rata-rata, sedangkan biaya hidup kita kan semakin lama semakin naik juga gitu. Dolar juga semakin lama makin ketinggalan kan Indonesia kan, jadi maunya dari segi ekonomi, terus dari pembangunan juga kalau bisa rata, jangan cuma di ibu kota aja gitu. Terutama pendidikan, jadi baik dari yang SD, SMP, SMA sampai perkuliahan maunya setiap kurikulum itu diperbaiki gitu kan. Harapannya ke depannya juga Indonesia mempunyai kualitas SDM yang lebih baik. Jadi semua siap untuk terjun ke kerja gitu. Semoga sih ke depannya lapangan kerja lebih banyak ya. Karena generasi sekarang kan lulusan S1 kan banyak, tapi lowongan kerja terbatas gitu. Jambi bisa lebih maju dah. Yang bisa ngerubah semuanya jadi lebih maju. Gak cuman tempat-tempat lain. Semoga saja untuk pemilu ke depannya itu dapat berlangsung dengan baik. Terus memilih juga sesuai dengan kebutuhan untuk kepemimpinan Indonesia nantinya. Walaupun kita punya pilihan masing-masing, tapi kita tetap harus profesional memilih yang mana kita melihat pemimpin itu dari tujuan untuk bangsa itu apa gitu. Membuat bangsa Indonesia lebih baik lagi lah ya. Ya betul. Oke, terima kasih Armadi. Selamat atas seminar proposalnya. Selamat siang. Meningkat jadi 313.940.
Tapi juga kami berharap dengan meningkatnya jumlah penduduknya, jumlah daftar pemilih tetap ini juga bertambah jumlah pemilihnya, partisipasi pemilihnya nanti kan. Karena saya lihat di tahun 2019 itu tingkat partisipasi politik masyarakat itu ada di angka 86%, artinya cukup tinggi gitu kan. Nah, kami berharap ini di tahun pemilu 2024 ini lebih meningkat lagi gitu. Kalau golput kan jelas lah, tadi dari persentase 86% artinya kan sisanya itu kan nggak memilih gitu kan. Nah, tapi kami berharap di pemilu 2024 ini tingkat partisipasinya itu meningkat gitu kan. Ya kita tidak bisa membatasi hak orang mau memilih atau tidak memilih kan. Tapi kita berusaha untuk ya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya untuk memilih di pemilihan umum itu. Dan kita juga sudah membuat program itu PPK itu harus turun dan ikut serta misalkan ya hari Senin jadi pembina upacara gitu kan. Nah, pada saat itu selain jadi kita pembina upacara, kita juga menyampaikan tentang pentingnya memilih dan tanggal memilih itu gitu kan. Itu untuk pemilih pemula di SMA. Terakhir kemarin kita datang ke pesantren dalam rangka hari pesantren kan, Hari Santri Nasional. Nah, kita juga di situ nonton bareng film Kejarlah Janji gitu kan. Kita mengajak dan menghimbau kepada masyarakat pada tanggal 14 Februari 2024 nanti datang ke TPS beramai-ramai kan, ajak sanak pemilih, keluarga gitu, handai taulan gitu kan. Nah, gunakan hak pilih. Indonesia tentu membutuhkan sebuah mekanisme untuk menentukan siapa sih yang akan jadi pemimpin. Nah, pemilu itu menjadi salah satu cara untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Nah, ketika pemilunya diikuti oleh banyak orang, artinya partisipasinya tinggi, maka ada legitimasi yang kuat bagi seseorang yang dipilih menjadi pemimpin. Artinya, sekali lagi, kalau itu kurang dipilih orang, tentu legitimasinya juga menjadi kurang. Itulah kenapa pentingnya rakyat menentukan pilihannya dalam pemilu, dan itu harus lebih tinggi dibanding yang biasanya terjadi. Terkait dengan bagaimana sih partisipasi masyarakat di Jambi terkait pemilu, kita bisa melihat dari data, misalnya di 2019 itu angka partisipasi juga sangat tinggi, 81%. Ini artinya sebetulnya sudah sangat baik. Tinggal sekarang bagaimana agar minimal partisipasi yang tinggi 81% ini tetap dipertahankan atau malah lebih baik lagi. Ya, sebetulnya pengetahuan masyarakat mengenai pemilu ini sudah cukup baik. Misalnya dari riset kami di beberapa bulan yang lalu, itu angka pengetahuan masyarakat terhadap adanya pemilu di 2024, khususnya di 14 Februari 2024 itu cukup tinggi, dari angka 96%. Itu artinya sebetulnya pengetahuan masyarakat itu sudah sangat baik. Tinggal sekarang bagaimana para peserta, dalam hal ini partai politik, kemudian calegnya dan capres dan lain sebagainya, ini lebih mensosialisasikan diri, kemudian menampilkan hal-hal yang positif, agar pengetahuan yang tinggi 96% ini kemudian diikuti juga dengan partisipasi, mereka datang ke TPS dan mencoblos, kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Itu yang harus dilakukan ke depan. Ya, sebagai penyelenggara, KPU bersama Bawaslu, khususnya yang leading sektornya adalah KPU, saya pikir harus melakukan mapping ya, kemudian ada segmen gitu ya, segmentasi, mapping segmentasi. Artinya ada kelompok-kelompok tertentu yang yang membutuhkan materi-materi yang khas mereka. Misalnya anak-anak muda nih, hobinya apa sih? Jadi materi sosialisasi yang terkait dengan hobi anak muda. Segmentasi ini penting. Emak-emak gitu juga. Jangan ada misalnya sosialisasi yang berbentuk pukul rata. Semuanya sama. Ini yang membuat kenapa kemudian partisipasi juga rendah. Artinya ke depan segmentasi perlu, ya mapping segmentasi perlu dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU, dan saya pikir teman-teman media juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, sosok pemimpin saya pikir ini menjadi sangat menentukan ya, karena Indonesia tidak hanya terkait dengan kawasan ya, tapi juga ada banyak aspek lain, yaitu terkait dengan dunia internasional, kemudian kebutuhan problem-problem yang ada di dalam negeri. Artinya ke depan kita butuh pemimpin yang betul-betul punya visi yang memberikan solusi bagi problem-problem masalah, agar Indonesia tidak ketinggalan dengan ya minimal tetangga kita gitu ya, kita bisa bersaing, punya kualitas sumber daya manusia yang baik, dan itu tentu saja membutuhkan sosok pemimpin yang peduli, yang punya visi jauh ke depan, agar Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan.
Kalau kita ingin melihat kriteria pemimpin itu tentu pertama kalau secara sederhana itu tegas, kan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi kalau diikutkan dalam konsep dan teori, seperti apa sih pemimpin itu? Pertama, pemimpin itu lihat dari karismanya, ya. Dari karismanya, memang dia given atau gifted, terlahir sebagai seorang pemimpin, ya kan? Memang dia diberi itu sebagai seseorang yang punya kelayakan. Nah, ada karismanya, ada selain dari itu apa? Pemimpin itu memang diciptakan, di-create how to create to leadership. Ketika dia di-create, artinya dia harus pintar, dia harus layak, ya kan? Kalau kita melihat pemimpin yang berkarisma, pintar, itu tentu ada. Tetapi apakah pemimpin itu bisa hari ini kita dapatkan? Itu belum tentu. Ya kalau masyarakat hari ini kan dalam sistem demokrasi, kita disuguhkan untuk mendapat seorang pemimpin seperti apa yang sudah ada. Hari ini kita tidak berbicara kriteria seorang pemimpinnya, tetapi masyarakat diberi, oh ini loh yang kami calonkan dari partai politik dan silakan Anda memilih. Apakah kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang cerdas, pintar, berkarisma, ya tergantung partai politik mengatakan ini loh. Tetapi kalau partai politik kalau kita diberi ruang, bagaimana presidensial threshold yang nggak ada, artinya kita bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan yang kita mau. Artinya pemimpin yang berkarisma tadi, pemimpin yang pintar, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang betul-betul. Itu dia tadi pemirsa, kita sudah mendengarkan sebagian komentar dari masyarakat. Dan siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat pada pemilu 2024 mendatang diharapkan bisa terus memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk bangsa Indonesia. Jadi inilah juga saatnya bagi rakyat, Anda dan juga saya untuk bisa memilih siapa yang paling layak dan juga berkompeten untuk bisa mengemban amanat rakyat Indonesia. Kita bertemu lagi di episode Cerdas Memilih selanjutnya. Sampai jumpa.